Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Syarani Zaini. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu tauhid, yaitu sifat-sifat Allah. Yang pertama, sifat-sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yang pertama itu adalah wujud, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah itu ada adalah Allah menciptakan dalam alam semesta ini dan semua makhluk hidup di muka bumi. Selanjutnya, sifat-sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah sifat qidam, artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagai pencipta Allah atau lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah baka, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan pernah punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatul lihawadisi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang selanjutnya ada qiyamuhu binafsihi, yaitu sifat wajib Allah selanjutnya ini yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun. Baiklah, yang selanjutnya ada wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Di sini bahwa dialah satu-satunya Allah yang Tuhan yang pencipta alam semesta. Oke, yang ketujuh ada kudrat. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Selanjutnya ada irodat. Allah berkehendak atas segala sesuatu, oleh karena itu kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada ilmun atau mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, yang ke-10 itu ada hayat atau hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Selanjutnya ada sama, yaitu mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan oleh hamba-hambanya. Selanjutnya ada basar atau melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Seperti itu. Selanjutnya ada kolam atau berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi rasul. Selanjutnya ada qadiron atau berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-15 ada muridan atau berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Selanjutnya ada aliman atau mengetahui. Aliman artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-17 hayan atau hidup. Allah maha hidup, dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Ya, selanjutnya itu yang ke-18 ada sami'an
atau mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Allah itu maha pendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Ya, selanjutnya ada basiron yang ke-19, yaitu melihat. Basiron juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan, karena Allah itu maha melihat. Yang ke-20, ada mutakaliman atau berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berarti berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Selanjutnya ada sifat-sifat mustahil Allah. Yang pertama ada Adam. Adam dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan, karena Dialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua ada hudus. Hudus dalam bahasa Arab artinya baru, awal atau permulaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mendahului karena Allah ada sebelum segala sesuatu yang ada dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib kita. Yang ketiga ada fana. Fana dalam bahasa Arab artinya tidak kekal, kebinasaan atau rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin binasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dalam keabadian. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada akhir atau kematian, dan kebinasaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selama-lamanya. Selanjutnya yang keempat ada mumatsalatu lihawadis. Sifat ini dalam bahasa Arab artinya berupa, serupa atau menyerupa makhluknya. Sifat mustahil ini yang berarti Allah SWT tidak mungkin berupa atau tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya gitu. Allah SWT sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik sifat zatnya ataupun perbuatan dan perilaku makhluknya yang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Selanjutnya yang kelima ada iktiyaju li khairihi. Sifat ini dalam bahasa Arab berarti berdiri dengan yang lain atau membutuh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk lain, karena baginya kekuasaannya atas segala alam semesta dan seisinya. Selanjutnya ada ta'adud. Ta'adud dalam bahasa Arab berarti berbilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yaitu zat tunggal atas kebesarannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ta'adud yang berarti lebih dari satu, dan tidak pula bersekutu dan beranak pinak gitu. Yang selanjutnya yang ketujuh ada ajuna. Ajuna dalam bahasa Arab artinya lemah. Allah SWT tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendaknya dan kekuasaannya. Lanjut yang ke-8 yaitu karaha. Karaha dalam bahasa Arab artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang tidak dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Yang ke-9 ada janlun. Janlun dalam bahasa Arab artinya bodoh. Allah SWT tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi, segala sesuatu. Yang ke-10 ada maut. Maut dalam bahasa Arab artinya mati. Allah SWT tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. Yang ke-11 ada saman. Saman dalam bahasa Arab artinya tuli. Allah SWT tidak mendengar atau bisa dibilang tuli karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang terjadi di alam semesta. Yang ke-12 ada amah. Amah dalam bahasa Arab artinya buta.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi, atau tidak bisa melihat sesuatu hal. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihat. Jadi itu mustahil bagi Allah. Yang ke-13 ada bakuman. Bakuman dalam bahasa Arab artinya bisu atau tidak dapat berkata atau tidak bisa mengucap gitu. Allah SWT tidak mungkin bisu atau diam, karena Allah SWT bersifat kalam, yaitu berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia. Yang ke-14 ada kaunuhu ajiza. Aziza dalam bahasa Arab artinya lemah. Allah SWT tidak mungkin memiliki kelemahan, karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. 15 ada kaunuhu murikan. Sifat ini dalam bahasa Arab artinya terpaksa atau keterpaksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya, karena ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah, termasuk menolong, ikut campur, atau menandingi urusan Allah SWT yang sempurna. Selanjutnya yang ke-16 ada kaunuhu jahilun. Sifat ini dalam bahasa Arab artinya bodoh. Allah SWT tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Segala pengetahuan, keilmuan adalah ciptaan Allah SWT, sehingga mustahil baginya bersifat bodoh. Yang ke-17 adalah kaunuhu mayitan. Sifat ini dalam bahasa Arab artinya bisa mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati, binasa, hilang, dan terganti oleh apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal abadi dalam kesempurnaan kekuatannya. Mustahil bagi Allah untuk tidur, istirahat, dan dalam keadaan mati ataupun tidak sadar. Yang 18 ada kaunuhu asama. Kaunuhu asama dalam bahasa Arab artinya ketulian. Allah SWT tidak mungkin tuli atau tidak mendengar apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar atas segala yang terjadi, baik yang tampak maupun yang disembunyikan dalam hati atau jiwa seseorang, yang tidak dapat diketahui orang lain. Allah semua tahu itu. Yang ke-19 kaunuhu ama. Kaunuhu ama dalam bahasa Arab artinya buta. Allah SWT tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah selalu mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang bisa lepas dari penglihatan Allah. Tidak ada yang bisa membatasi ke penglihatan dari yang dilihat Allah SWT. Yang terakhir yang ke-20 ada kaunuhu abkam. Sifat ini dalam bahasa Arab artinya bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil. Allah SWT bakamun. Terima kasih. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.